Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Baik teman-teman yang masih setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi yang sering digunakan ya. Jadi ini mungkin nanti kita akan mereview bagi yang masih pemula atau dasar ya. Ini ada beberapa teman-teman yang menginginkan untuk membahas mulai dari awal nanti mengenai Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word, nah mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu, atau mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu, jadi nanti biar tahu, nanti kita akan membahas seputar Microsoft Word. Nah, kita akan nanti menggunakan di sini Microsoft Word yang kita gunakan itu saya memakai yang versi 2016 ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin menggunakan di versi sebelumnya, atau mungkin versi 2013, 2010, atau mungkin ada di 2007 ya. Nanti mungkin untuk menunya ada sedikit perbedaan, cuma nanti untuk penggunanya sama ya. Jadi nanti di kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word dasar ya. Jadi kita nanti akan membahas Microsoft Word yang masih dasar ya. Jadi artinya ini masih bagi teman-teman yang, atau mungkin bagi adik-adik ini yang masih pemula. Nah, sebenarnya Microsoft Word ini ya, ini nanti sebenarnya ini turunan dari Microsoft ya. Nanti di teman-temannya mungkin banyak sekali ya. Jadi nanti misalnya ada Microsoft Excel, ada Microsoft Excel ya, nanti ada biasanya ada PowerPoint, nah dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya. Ini yang masih dari pemula atau dasar, jadi kita mengawali dari yang masih dasar yang mungkin belum tahu. Nanti bagaimana cara mengetik yang baik, bagaimana cara menulis yang baik, dan juga nanti menu-menu pada Microsoft Word ya. Nanti ada menu-menu apa di sini, mungkin ada menu insert, design, layout, mungkin apa yang digunakan, yang sering digunakan nanti menggunakan ini ya. Nanti akan kita bahas di step-step menunya ya. Jadi untuk di pagi ini ya, kita akan mengenai pengenalan Microsoft Word. Nah, ini pengenalan Microsoft Word yang biasanya sering disebut biasanya teman-teman ya. Jadi biasanya seringnya disebut Microsoft Word atau pengolah, nah ini pengolah kata atau ya pengolah kata ya. Jadi nanti kalau pengolah data itu nanti biasanya ada di Excel. Ini pengolah kata. Jadi nanti untuk bikin misalkan membuat undangan, terus apa ya namanya, membuat dokumen, atau mungkin biasanya untuk skripsi, untuk tugas-tugas, itu nanti kita menggunakan Microsoft Word ya. Yang kita pakai ya, jadi yang kita pakai saya sebut aja Word ya. Jadi Word yang saya pakai ini di versi 2016 ya. Mungkin nanti kalau ada sedikit perbedaan nanti bisa di menu-menunya mungkin ada perbedaan, nanti jangan bingung. Nanti misalkan ada yang kurang bisa dipahami, nanti bisa dituliskan aja di kolom komentar ya. Nah, pertama kita bagaimana cara membuka di Microsoft Word ini ya. Jadi bagaimana cara membukanya, itu yang pertama di start ya. Di start sini kita bisa mengetikkan saja. Jadi kita klik start ini ya, kita klik start sini ya. Jadi start ada di pojok kiri bawah. Nah, ini kita start, kita ketikkan saja seperti ini Word. Nah, maka ini dia sudah akan muncul ya. Terus yang kedua biasanya di desktop juga ada ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah ada di desktop, di sini ya tampilan awal. Nah, mungkin kalau tidak ada, nanti caranya sama seperti ini, diketik start. Kita bisa cari di sini ya, karena dia Microsoft Word. Nah, ini tidak ada di sini, biasanya sesuai dengan abjadnya ya. Jadi M. Nah, di sini tidak ada. Kita cari Word. Word itu di sini ada Office ya. Nah, kita klik aja Office. Kita lihat, nah ini Office-nya adalah Office Online, jadi yang bukan sini ya. Nanti caranya kita ketik start,
Nah, kita cari karena dia word, kita pakai abjad W atau W. Ya. Kita cari W. Nah, kita cari W atau word. Nah, di sini ya. Jadi dia tempatnya ada di sini, word. Nah, nanti misalkan di PowerPoint atau mungkin di Excel, nah misalkan kalau PowerPoint berarti nanti P. Sini ini ya, P PowerPoint. Nah, kita akan membahas di sini aja di word. Mana wordnya? Nah, sini. Ya. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini nanti kita masih di tampilan awal. Ya, dia masih start atau sini loading. Nah, di tampilan awal, nah, kita lihat dulu ya seperti ini ya. Jadi nanti ada home, ada new, ada open, di sini ada akun, ada feedback dan option. Jadi yang pertama nanti untuk teman-teman yang baru membuka, jadi nanti kita pilih blank dokumen ya. Jadi blank dokumen biar nanti dokumennya baru atau istilahnya belum ada isinya. Ya, kita klik saja blank dokumen. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya dari Microsoft Word. Nah, nanti kita akan membahas menu-menu ya. Jadi menu-menunya nanti kita akan bahas. Jadi menu apa saja yang sering ya. Jadi yang sering digunakan dalam Microsoft Word. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas di menu home. Ini ya. Jadi menunya ada home. Ya. Ini menu ya. Jadi menunya nanti di menu ya. Jadi kita bahas di seperti ini ya. Jadi di menu. Nah, itu kita kasih contoh lagi, ada namanya menu home. Ini ya, ini ada menu home. Nah, nanti ada menu, terus selanjutnya nanti ada tab menu ya. Kalau saya menyebutnya ada tab menu. Seperti ini. Nah, kalau misalkan menu, ya, menu itu misalkan kita kasih contoh seperti ini tadi home. Nah, ini adalah menu. Jadi menunya ada menu home, ada home, insert, design, layout. Nah, ini reference, ada mailing, review, dan view. Nah, ini adalah menu. Ya, ini adalah menu. Nah, nanti kalau tab menu, ya, tab menu. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang beda bahasa ya, atau mungkin apa ya istilahnya beda istilah. Nah, kalau tab menu, nah, tab menu berarti ini kita ambil ini juga disebut dengan tab menu. Jadi dia per tab. Jadi nanti setiap menu itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya, misalkan nanti home, nah seperti ini, nanti misalkan insert, nah terus nanti di dalam menu, nah ini ya, nanti juga ada namanya apa ya, kita bahas saja sub menu ya. Jadi sub menu. Nah, sub menu nanti misalkan di home, nanti akan ada yang namanya sub menu. Nah, sub menu itu, nah, contohnya misalkan di sini ya, di sini ada sub menunya. Atau kita bisa menyebutnya ya sub menu ya. Jadi nanti misalkan ini, jadi ini clipboard. Nah, clipboard ini kita sebut atau kita istilahkan sebagai sub menu. Ya, jadi sub menu. Nah, nanti ada juga misalkan ini font. Nah, ini juga sub menu. Ada lagi paragraf. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut sub menu, sehingga nanti teman-teman bisa mudah memahami. Jadi ada menu ya, menunya misalkan dari home, ada insert. Nah, ini menu, jadi menu. Nah, ini kalau tab menu ya sama, jadi tab dalam satu tab. Nah, seperti ini. Ini tab menu. Seperti itu. Nah, terus di masing-masing menu itu memiliki istilahnya apa ya, memiliki fungsinya masing-masing. Jadi nanti misalkan yang sering digunakan itu biasanya ada menu home ya. Jadi biasanya menu home itu juga sering digunakan. Terus di insert ini juga sering, di design, terus di layout ini juga sering. Kalau reference ini jarang ya, ini jarang digunakan ya. Mailing ini juga sering. Nanti kalau membuat undangan biasanya menggunakan nama, alamat, apa ya istilahnya, gelar dan lain-lain. Itu nanti kita mudah dalam menggunakan apa ya istilahnya, penggunaan alamat itu. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya mailings ya. Ada lagi review ini juga jarang digunakan. Terus view ini juga sedikit. Add-in ini nanti tambahan ya, biasanya add-in ini saya tambah untuk mengetik huruf
Arab ya, biasanya nanti yang suka menulis huruf Arab itu nanti harus ditambahi add in atau biasanya add on. Help juga jarang, ini tambahan, ini plugin tambahan, ini aplikasi sendiri. Nitro juga tambahan, PDF Sync juga tambahan. Nah ini yang 1, 2, 3 ini plugin tambahan atau menu tambahan sendiri ya. Nah, oke teman-teman, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi ini nanti ada menu-menunya, ada home, insert, design, dan seterusnya. Nah oke, kita jelaskan sedikit mengenai ini yang kita zoom, kita perbesarkan, kita kecilkan ya. Ini namanya lembar kerja ya, namanya lembar kerja ya, seperti ini ya. Nah ini namanya lembar kerja. Jadi yang seperti ini, nah ini atau apa ya, kertas kerja atau lembar kerja. Ini nanti untuk tempat menulis. Nah, ya, jadi ini namanya lembar kerja dari sampai sini, ya, sampai sini sampai ke bawah. Ini namanya lembar kerja. Nah, nanti juga akan kita bahas bagaimana cara mencetak pada printer, ya. Jadi nanti ada settingan sendiri. Ini nanti ada settingan layout. Atau ada settingan kertas, biasanya seperti itu. Nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nanti bagaimana cara mencetak dokumen kita atau file kita itu nanti biar tepat sasaran ketika kita print ya. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nanti bagaimana cara pengaturannya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, terus yang di sini ada namanya rule apa ya? Ya rule atau biasanya penggaris mistar. Jadi ini mulai di sini. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini namanya rule. Ini adanya di view. Di view rule ini. Nah, ini akan hilang ya. Jadi ini rule ini nanti untuk memudahkan kita dalam membuat apa namanya? Apa ya? Ini misalkan kita meluruskan garis ya, misalkan seperti ini. Contohnya untuk penggunaan rule ya, misalkan seperti ini, nama kita ketik seperti ini ya, misalkan alamat. Nah ini kan panjang. Nanti kita nanti ada fungsinya rule. Jadi rule ini nanti ada beberapa fungsinya ya. Nanti misalkan kita kasih di sini ya. Nah ini kalau kita tab, sorry sebentar, ini ya kita seperti ini. Kita kasih rule di sini. Nah seperti ini kita tab. Nah maka dia akan lurus sesuai dengan rule yang ada yang kita berikan. Seperti ini ya. Nanti kita akan bahas di menu-menu berikutnya. Jadi nanti bagaimana cara membuat membuat sebuah kalimat itu nanti lurus atau bagus. Ya. Terus nanti ada juga di sini ini sama. Jadi ada rule-nya, nanti ada yang horizontal, di sini ada yang vertikal. Ya ini sama. Jadi ada horizontal dan vertikal. Nanti yang bawah di sini ada pack 1 dari 1. Ini artinya jumlah halaman yang ada. Ya, word 4 word ini berarti 4 word. Nah, di kalimatnya di sini ada 4 kalimat ya. 1 2 3 4. Nah, nanti kalau kita enter lagi, kita ketikkan lagi. Nah, ini dia menjadi 5. Ya. Terus packnya ini pack 1 dari 1 ini artinya halaman yang kita buka itu hanya 1. Misalkan saya kasih seperti ini. Nah, dia menjadi 2. Pack 2 dari 2. Dari sini masuk artinya ini adalah halaman 2. Nanti kalau kita enter lagi, nah di sini ada halaman 3. Ya, jadi yang di sini adalah menunjukkan halaman. Ya, jadi nanti teman-teman jangan bingung ini jumlah halamannya berapa. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini halaman 1. Nah, terus nanti di sini ini bentuk tampilannya ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, jadi nanti ada beberapa tampilan dari Word atau modenya. Kita biarkan yang ini jangan diutak-atik ya, biarkan seperti ini saja. Terus ini web layout juga dibiarkan saja. Nah ini untuk mengecilkan tampilan, jadi seperti ini. Nah seperti ini, dia akan kecil sekali ya, paling kecil adalah 10%. Ini tinggal di zoom. Nanti kalau pakai mouse ya bisa ditekan CTRL ya, CTRL nanti plus digeser saja mouse-nya. Nah ini ditekan kontrol ya, nanti terus digeser pakai mouse, plus mouse scroll mouse scrollnya. Nah seperti ini tinggal digeser maka zoomnya sudah akan berubah.
Nah, ya paling maksimal adalah 500% untuk tampilannya. Nanti paling rendah itu adalah 10% ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi nanti kalau tampilannya kok besar atau kecil ini jangan bingung. Ya, ini tinggal seperti ini ya. Ini tinggal digeser saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal digeser saja atau mungkin di scroll. Nah, selanjutnya ada juga nanti menu di sini ada file. Nah, ini yang paling sering adalah di sini ya. Yang paling sering adalah di file. Nah, karena nanti bagaimana kita menyimpan dokumen. Nanti apa bedanya save dengan save as ya. Ini berbeda. Nanti save dan save as ini berbeda. Terus nanti apa fungsinya dari print, share, export, close dan seterusnya. Ya, di sini ada new dokumen. Terus nanti ada open. Nah, ini nanti untuk membuka file yang sudah kita simpan atau mungkin dokumen yang sudah pernah kita simpan nanti untuk membuka. Nanti ada di sini ada di menu open, new. Ya, jadi nanti akan kita bahas juga menu-menunya apa sih sebenarnya fungsi dari open. Ya. Terus nanti yang paling sering digunakan itu adalah di sini save dan save as. Nah, sebenarnya ini berbeda ya. Save dan save as itu berbeda. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah dari Microsoft Word. Nah, nanti di video kedua nanti kita akan membuatkan sebuah contohnya ya. Nanti di pertemuan kedua kita akan mencoba membuatkan sebuah contoh ya. Ini contoh ya. Nanti misalkan membuat fungsi dari seperti ini ya. Jadi membuat warna teks ya, warna teks. Ini ada bold. Nah, di sini nanti ada italic, ada underline, dan nanti digunakan untuk apa nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagi yang masih bingung, silahkan teruskan saja di kolom komentar. Nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada Pak, mungkin saya mau membuat seperti ini, caranya bagaimana. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Nah, cukup sekian saja teman-teman untuk pengenalan di Microsoft Word ya. Nanti semoga teman-teman bisa memahami. Nanti di pertemuan kedua kita akan memberikan contoh-contoh ya. Jadi kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana membuat sebuah dokumen yang baik. Mungkin nanti teman-teman yang sering membuat makalah, sering membuat skripsi dan lain-lain, nanti akan kita bantu dalam membuat dokumen yang baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton di video ini. Kita kembali lagi bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.